Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek seperti biasa untuk indeks IHSG yang mana hari Jumat kemarin turunnya lumayan dalam 2,57% ya, dan secara teknikal jebol support 8.015-an, kemudian turun lagi mencoba jebol support di 7915-an, cuman dijaga di level ini untuk Jumat kemarin. Jadi ini secara teknikal ya bisa pantau di awal market untuk indeks IHSG besok, semoga bisa terjadi pullback ya, soalnya kalau lanjut merah itu untuk target penurunan IHSG di hari Senin itu ke 7.830-an. Jadi pantau aja di awal market. Semoga aja sih bisa mantul naik. Soalnya kalau kita lihat di sini untuk transaksi Jumat kemarin tanggal 17 ya, Jumat kemarin itu tanggal 17 Oktober, ini secara keseluruhan walaupun asingnya itu lebih banyak yang keluar, tapi ada Bank Mandiri, Bank BCA ya, ini yang diakumulasi asing 242M dan harga sahamnya kemarin Jumat naik lumayan tinggi, 2%-an ya, asing masuk harga sahamnya naik ya, itu ya, gimana caranya supaya asing masuk ya, mungkin harus ada yang keluar ya, siapa yang keluar ya seperti biasa ya. Kita lihat untuk hari Jumat kemarin saham-saham yang paling banyak dibeli asing ada Bank BCA. Selain di saham Bank BCA, untuk asing juga masuk di emas, Antam, Raja, PSAB, AMMN ya. PSAB ini naik cukup tinggi, nanti kita akan cek. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing. Kemudian saham-saham yang paling banyak dijual atau yang paling banyak didistribusi itu ada Bank Mandiri. Bank Mandiri turun ya, kemarin itu lumayan dalam, cuman ada sedikit perlawanan naik, nanti kita akan cek. Itu asing distribusi sebesar 375M. Kemudian RC juga asingnya keluar 189M, Bank BRI, HRTA, brand ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya asingnya masih net sell ya, dan dalam satu minggu terakhir ini asing keluar sangat besar di IHSG senilai ya seperti ini ya. Bank Mandiri paling banyak didistribusi asing, Bank BRI paling banyak didistribusi asing itu hampir 1,5 triliun untuk minggu ini aja. Jadi IHSG untuk minggu ini turun disertai distribusi asing. Tapi semoga aja di hari Senin itu terjadi pullback, mengingat apa ya? Ya itu tadi ya, ada asing yang masuk lumayan banyak di Bank BCA, dan juga ya tren IHSG sebenarnya masih bullish ya, masuk dalam kategori bullish walaupun ini koreksinya udah cukup dalam dari harga tertingginya, cuman belum buat lower low yang kedua. Jadi secara technical masih cenderung bullish. Kalau besok lanjut turun, nah itu nggak tahu ya apakah bakal masih bullish atau enggak ya. Yang penting kita ikuti aja. Oke, itu untuk indeks IHSG, lihat di awal market ya. Kalau kita lihat kondisi market secara global, kemarin Jumat itu Bitcoin turun lagi hari kemarin ya. Kapan itu turun lumayan dalam ke 107. 106 pas video ini kita buat ya, di hari Minggu masih running terus untuk Bitcoin. Itu aset beresiko ini untuk Bitcoin turun ke level 106,900-an, 106.900 US dollaran per koin. Jadi makin koreksi untuk Bitcoin, tapi koreksinya sampai di atas 100.000 itu masih apa ya, masih tinggi lah, belum bisa dikatakan koreksi dalam untuk Bitcoin kalau turunnya segini ya. Dan kita lihat kalau biasanya aset beresiko turun, aset safe havennya yang naik, dan emas sempat ya kemarin Jumat itu sempat ke 4.300-an, dan ini harganya tinggi ya. Walaupun close di 4.200-an, turun 2%, cuman masih di atas. Jadi untuk harga XAU-USD masih trend strong bullish, dan hari Jumat kemarin ya bisa dikatakan koreksinya lumayan dalam sebenarnya ya. Ini kalau lihat candlenya merah, jadi itu merah. Tapi karena trennya bullish, ini hati-hati mungkin buat teman-teman yang mau langsung coba short selling atau pasang sell besok di market buka ya, soalnya ini trennya bullish.
Amannya kalau tren bullish follow tren aja, ambil posisi buy ketika berada di area support kuat ya. Dan untuk sekarang kalau secara Fibonacci ya, secara Fibonacci itu support kuatnya ada di level 4100-an. Jadi kalau mau pasang sell buy limit ya, itu bisa di area sini. Siapa tahu besok di hari Senin itu emas masih koreksi kan, ya bisa pasang buy limit di area sini. Kemudian kalau jebol ya tinggal antisipasi aja. Karena trennya bullish kan, ini kelihatan sekali trennya bullish, candle merah hanya 1-2 kali, habis itu hijau lagi. Tapi ya disclaimer juga kalau buat teman-teman yang cari-cari cuan ketika terjadi koreksi karena harganya yang udah tinggi, lebih mantep buat pasang sell dulu ya, disclaimer ya. Tuh kalau kita lihat di sini ada sentimen apa untuk minggu depan tanggal 23, ada existing hope sales, kemudian di hari tanggal 24-nya ini yang cukup perlu diperhatikan ya, untuk data inflasi Amerika, core inflation rate itu akan rilis secara tahunan, secara bulanan ya, itu akan update ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk inflasinya secara tahunan diprediksi naik dari 2,9 ke forecastnya 3,1. Jadi kalau misal aktualnya itu bisa 3,1 atau lebih tinggi dari itu ya, itu good for USD ya. Jadi ada potensi emas koreksi kalau misal inflasinya bagus untuk untuk US dollar ya. Jadi bisa dipantau besok tanggal 24 jam sekitar jam 19.30-an. Oke, itu untuk sentimen globalnya ya, itu bisa dipantau untuk data inflasi Amerika. Kalau kita lihat nilai tukar rupiah pas video ini kita buat masih bertahan di level 16.500-an, jadi masih sideways di area sini ya, jadi masih aman ini. Ya, kita berharap aja, berdoa semoga rupiah bisa makin menguat ya, walaupun agak berat, cuman semoga aja bisa di bawah 16.000. Oke, itu untuk kondisi market skala global dan IHSG. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama. Kita akan cek dulu saham Bank BCA yang kemarin Jumat itu diakumulasi oleh asing dan harga sahamnya mantul naik setelah sekian beberapa hari itu sideways di area support. Jadi mungkin buat teman-teman yang ambil swing, ambil di area support sini ya lumayan ya, langsung floating profit sekitar 2%-an lebih. 1, 2, 3, 4 hari bertahan di area support dan mantul naik di hari Jumat, close di 7.500. Kalau secara teknikalnya, kalau misal teman-teman kemarin ambil di area support dan emang niatnya untuk swing ya, bisa pasang sell limit, misal Bank BCA besok naik dan mendekati 7.800 ya, karena 7.800 itu area resist untuk Bank BCA. Jadi yang ambil di support di sini, taking profit di sini. Kalau mau taking profit atau kalau tetap masih mau hold untuk jangka panjang ya, semoga aja Bank BCA mulai bullish. Semoga aja ya. Kita lihat coba untuk transaksinya kemarin Jumat itu cuma diakumulasi 242 M. Ya hitungannya sih kalau kita lihat dibandingkan yang keluar itu belum terlalu banyak ya untuk asing akumulasi di BBCA. Tapi paling enggak udah mulai masuk. Kalau kita lihat di sini tanggal 17 kemarin yang akumulasi ada ZP, RX. Kalau kita perhatikan di sini ZP akumulasinya 221 M padahal nilai transaksinya 400-an M. Jadi ya sebenarnya nggak akumulasi banget. RX ini yang akumulasi lumayan 111 M. Kemudian yang distribusi juga masih asing. Maksudnya yang jualan paling banyak ya. Itu BK sebesar 117 M. Untuk lokalnya sendiri net sell, jadi cukup banyak teman-teman kita yang berkorban mungkin ya. Nggak tahu ini kemungkinan cut loss sih kalau keluar di harga sekarang. Ya mungkin diganti ya dengan saham-saham yang lain yang berpotensi profit, mungkin yang udah kemarin cut di saham Bank BCA. Tinggal untuk hari besok Senin semoga aja sih lanjut naik ini untuk BBCA ya, kalau lihat bagian retail keluar. Tapi kalau besok teman-teman kita masuk lagi ya nggak tahu, kalau asingnya jualan ya kemungkinan bisa turun lagi ya. Jadi kalau mau average zone ya cari momen aja, mungkin ketika berada di support atau ketika break resist volumenya bagus ya. Kalau di tengah-tengah seperti 7.500 ini mau entry agak nanggung, walaupun naik atau turunnya itu belum pasti ya. Kalaupun naik ya target price-nya di 7.800 ini. Oke, tapi
kembali lagi disclaimer ya, untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BRI ini didistribusi oleh asing dan harga sahamnya turun 0,85% ke level 3.500. Dan secara teknikal masih di sini untuk resistnya 3.600 ya, beberapa kali itu naik mencoba break tapi belum berhasil untuk minggu ini belum berhasil ya, nggak tahu untuk minggu depan, semoga aja sih bisa ya. Kalau misal BBCA mulai naik kan ngejar resisten ya, kemungkinan perbankan yang lain juga mudah-mudahan mengikuti. Kalau kita lihat di sini untuk Bank BRI masih didistribusi oleh asing. Yang distribusi ada AK, KZ, CC, YU ya, versi asing. Yang nampung didominasi lokal ternyata ya, dan cukup banyak broker-broker retail yang masih average down di saham Bank BRI. Ya, mungkin karena ini juga ya, jadi naiknya terhambat. Untuk besok sih mungkin pantau ini aja, semoga Bank BRI bisa nyentuh atau break di atas 3.600. Walaupun misal Bank BRI ini malah lanjut merah ya, jangan buru-buru buat average down ya, tunggu aja di support kuatnya 3370. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri, ini yang paling banyak didistribusi asing dan turunnya 0,98% ke level 4050. Ini yang makin turun aja ya, untuk Bank Mandiri ini makin menarik buat para investor karena harga sahamnya makin turun. Yang makin turun tuh ada yang seneng, ada yang susah ya. Yang susah yang non floating loss banyak, yang seneng yang masih punya cash banyak. Dan untuk Bank Mandiri sendiri resistnya masih di sini, masih lumayan tinggi di 4.200-an ya. Jadi kalau mau nunggu habis breakout ya pantau 4.200. Tapi kalau misal Bank Mandiri besok merah, saran saya sih jangan buru-buru buat average down. Mungkin dengan teman-teman nggak banyak average down bisa naik. Tapi kalau turun hajar kanan, turun beli ya, disclaimer ya, kalau pakai uang dingin dan tujuannya untuk jangka panjang sih di harga sekarang relatif murah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, di sini Bank Mandiri masih di distribusi asing. Kemarin aja aslinya net sell sebanyak di Bank Mandiri AK 270M net sell. Kemudian YU, CC, RX ini juga net sell ya, yang nampung aslinya BKKZ nggak sebanyak asing keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, masih terus masuk dan ya emang nggak mahal di harga sekarang itu, cuman ya sabar-sabaran aja sama kuat-kuatan mental. Mungkin kalau melihat ada potensi saham yang bisa naik lebih cepat, disclaimer buat teman-teman yang mau pindah ya, siapa tahu bisa langsung hijau kan kalau pindah saham. Oke, mungkin untuk Bank Mandiri pantau ini aja ya, kalau masih punya saham banyak di Bank Mandiri dan ingin wait and see aja dulu ya, ya pantau aja 4.200, semoga bisa break di atas itu. Tapi kalau merah ya seperti tadi ya, kalau mau average down perhatikan juga money manajemennya, jangan sampai kehabisan cash. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang kemarin setelah turun lumayan dalam, turun lagi 14% ya, 14,51. Dan apakah ini kesempatan buat masuk? Ya sebenarnya agak beresiko ya, kalau lihat candlenya kayak gini, ngeri 3 hari terakhir aja merah. Sebenarnya di hari kapan kemarin? 16 ya, di hari Kamis itu sempat bertahan untuk WIFI di atas 3.200 ya. Cuman sayangnya di hari Jumatnya langsung merah. Jadi mungkin yang udah ambil posisi buy di sini dan nggak terlalu greedy ya bisa cut loss ya ketika jebol support dan resikonya nggak, atau nggak nahan floating loss dalam ini. Untuk besok Senin kita cari coba untuk area supportnya ada di level berapa. Kalau kita lihat historinya, support kuatnya sih ada di 2560 ya, beberapa kali mantul naik di area sini. Jadi misal WIFI besok masih merah ya, tunggu di area
2570-an. Kalau ada tanda-tanda pullback sih disclaimer ya, kalau mau entry di area 2570-60-an. Semoga aja bisa mantul naik, tapi kalau misal jebol ya potensinya bisa ke 2370 untuk saham WiFi. Coba kita lihat apakah ada yang nampung, kemungkinan sih ada ya, walaupun misal mungkin retail. WiFi kita cek di sini tanggal, oh enggak sih, ini yang nampung malah asing ya. Wah, kayaknya ada potensi buat pullback naik ini untuk besok. WiFi bisa dipantau. Yang distribusi malah sebagian investor retail keluar nih, PDXL ya, dan mereka lokal ya, jadi lokalnya net sell, asingnya nampung walaupun nggak terlalu banyak ya, ada CC, ZP, AK versi asing net buy. Jadi bisa dipantau untuk WiFi, kayaknya ada potensi pullback untuk besok Senin. Dan ini secara teknikal harga penutupan 2770 juga ya, kalau besok langsung bisa break di atas 2790 ya ada potensi naik. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di awal market bid overnya gimana. Kalau emang langsung ada potensi hijau, disclaimer kalau mau scalpingan ya, ambil buy. Nanti target price-nya kalau untuk scalp trading bisa ke 2890 atau break di atas itu ngejar 3020. Oke, mungkin seperti itu untuk WiFi secara teknikal. Selanjutnya kita akan cek saham PSAB ya. Saham PSAB ini naik cukup tinggi disertai akumulasi asing ya, dan secara teknikal PSAB kemarin Jumat sempat mendekati resistnya, sempat ke 7550, cuman nggak bisa break ya, belum bisa break di atas 760, turun plus di 7010. Kalau kita lihat teknikalnya untuk PSAB ya masih di sini untuk resist kuatnya ya di 765. Kalau kita lihat transaksinya yang akumulasi siapa, untuk PSAB kemarin tanggal 17 diakumulasi AK CC versi asing ya, AK CC nya versi asing ini, dan yang keluar didominasi broker-broker lokal retail, SQ, CC, XT, XL, PD, NI, jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Dan kayaknya ada potensi masih, mudah-mudahan bisa match atau bisa uji resistnya di 765 untuk besok Senin ya. Tapi kalau baru mau entry sih nggak terlalu disarankan, karena apa ya, kan nggak terlalu disarankan sih, apa ya, ini udah di atas jadi harus paham resikonya ya. Kalau turun supaya dalam gitu aja, walaupun masih ada potensi naik, mudah-mudahan ya, siapa tahu kan masih bisa naik lagi, nguji resist di 760 kan lumayan buat scalping. Tapi kalau nggak saya prediksi ya resikonya tanggung sendiri, dan antisipasinya juga timer ya. Secara Fibonacci supaya di 555. Oke, itu untuk saham PSAB. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam ini kalau kita lihat di sini, kemarin Jumat di sini-sini aja ya lumayan volatile, cuman pergerakannya masih belum bisa break di atas 3470. Tiga empat tujuh puluh itu masih jadi resist ya, jadi kalau misal besok Senin bisa break ya ngejar 3660, tapi kalau nggak bisa break, koreksi turun cepatnya dalam 3320 ya. Kalau lihat harga masih di atas ya, masih di harga tinggi-tingginya, jadi kemungkinan untuk pendapatan Antam ini harusnya kalau masih baik-baik aja ya harusnya naik ya di pendapatan kuartal 3. Dan mungkin itu bisa jadi sentimen lagi buat naikin harga saham Antam. Di secara tren mudah-mudahan masih bullish, walaupun untuk sekarang itu masih kategori sideways ya. Resist kuatnya di 3670 untuk Antam. Kita lihat untuk transaksinya kemarin Jumat. Antam kemarin Jumat tanggal 17 di sini lokalnya net sell, dan masih ada asing yang akumulasi sebesar cukup banyak untuk AK ini.
154 M ya, jadi masih ada investor asing yang akumulasi. Jadi kayaknya ada potensi naik, mudah-mudahan ya. Apalagi kalau misal besok emas hijau kan, itu resistnya di 3650, itu target price-nya. Break di atas itu ngejar 4 ribuan. Ya siapa tahu habis break, laporan kuartal 3 update dan hasilnya sangat memuaskan ya kan, menutup kemungkinan bisa ngejar 4 ribuan. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita cek RC ya. RC ini setelah kemarin naik cukup tinggi, turun, dan di hari Jumatnya lanjut turun ya. Oh ya, kemarin itu ya hari Jumat yang merah sempat naik tinggi, cuman habis itu ditutup merah karena ini nanggung ya. Untuk RC itu naiknya nggak sampai ke resist, jadi naik mentok di 1640 kemudian turun. Support kuatnya di sini di 1265, jadi cukup dalam. Volatilitasnya juga tinggi ya, jadi kalau volatilitas tinggi itu cocok untuk trading. Dan kalau untuk trading ya harusnya ada antisipasi ya, seperti kemarin yang mungkin naik udah lumayan di taking profit aja. Turun soalnya gagal bertahan ini di atas 1470, jadi untuk besok Senin hati-hati kalau merah, karena supportnya mbak di 1270 ya, lumayan dalam. Kalau kita lihat di sini tanggal 17 kemarin RC di distribusi asing ternyata cukup banyak. Yang keluar ada KZ, AK, CC, ZP, BB versi asing net sell ya. Ini untuk nilainya, untuk KZ net sell 83M, kemudian AK net sell 57M, CC net sell 17M-an, dan untuk lokalnya nampung ada XL, YP, CC, mereka rata-rata belinya itu ada di harga, kemungkinan yang masuk kemarin floating loss ya pastinya. 1533, 1530, berarti 1530-an, ini harga penutupannya ada di 1435, berarti floating loss-nya lumayan tinggi. Nggak tahu pertimbangannya apa kok masuk di harga 1530 ya, padahal spotnya aja di 1480. Ya mungkin teman-teman yang udah kadung entry malah nahan floating loss dan belum sempat cut atau antisipasi jebol 1485, ya berdoa aja semoga ada yang naikin ya. Tapi kalau lanjut merah ya hati-hati, supaya cukup dalam soalnya di 1265. Oke, itu untuk saham RC. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS juga koreksi ya, jadi bukan Antam aja, RC koreksi, BRMS juga koreksi. Antam nggak koreksi ya, Antam malah naik walaupun nggak tinggi. BRMS koreksi 3,30%, tapi secara trennya masih bullish, jadi kalau mau follow trend ya bisa pasang buy limit mungkin ketika mendekati support terdekat ya. Support terdekatnya masih di 880, jadi kan terdekat siapa ya ini. Support kuatnya ya. Kalau misal besok merah ya bisa pasang di area sini, mudah-mudahan mantul naik karena trennya masih bullish. Coba kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRMS, apakah ada asing yang yang nampung. Kalau kita lihat di sini asingnya net sell, cuman hitungannya distribusinya belum dibandingkan asing masuk ya. Beberapa waktu terakhir di BRMS ya kecil, hari Jumat kemarin asing keluar, jadi mudah-mudahan tren bullish-nya belum patah. Turunnya ini ya mudah-mudahan cuman koreksi wajar untuk BRMS. Dan ya pantau ini aja sih kalau misal besok merah, atau disclaimer buat teman-teman yang mau trading di saham BRMS ya, karena volatilitasnya tinggi. Bisa pantau mungkin support terdekatnya 990, kalau di bawah itu nunggu di 885 aja. Tapi disclaimer ya, untuk resistnya masih di 1125. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Untuk saham BRPT juga turun cukup dalam kemarin Jumat ya. Setelah kemarin hari apa itu, hari tanggal 13 Oktober itu nyentuh resist kuatnya di 4.500-an dan gagal break, lanjut turun, dan secara trennya ini masih bullish. Jadi turunnya walaupun cukup dalam dari harga 4550 ke 3650 itu ya hitungannya masih koreksi sih kalau secara teknikal ya, belum ada
ada pembalikan arah buat bearish lagi. Jadi trennya masih bullish tapi cuman masih koreksi. Semoga aja masih koreksi ya. Semoga aja masih koreksi. Pantau ini aja untuk besok Senin untuk saham BRPT ya, harga 3580 itu support kuatnya. Kalau jebol ya wait and see, kalau bisa bertahan ya kemungkinan naik dan resistnya balik lagi di 3940. Ya sebenarnya di hari Jumat atau Minggu ini itu di hari Kamis mencoba break lagi gagal, kemudian Jumatnya juga naik dikit, kemudian malah longsor turun. Kita lihat apakah ada yang dinampung atau malah disertai distribusi untuk BRPT tanggal 17 kemarin ada HP ya yang netbuy yang akumulasi. Jadi sebenarnya ada yang jaga harga kemarin BRPT nggak jadi jebol, itu ada yang jaga harga ya di area sini. Ada HP netbuy sebanyak 151 M ya netbuy, jadi HP jaga harga. Yang distribusi itu HP-nya versi lokal, aslinya netsell ya. Dan ya berharap aja semoga besok bisa mantul naik. Mungkin buat teman-teman yang ambil posisi di 3580 dan kalau naik ya target price-nya di 3930. Tapi kalau jebol di bawah 3580 itu wait and see aja, atau mungkin kalau mau di cut ya harga nggak sesuai prediksi ya tunggu lagi di 3290 itu support selanjutnya, misal jebol di bawah 3590 untuk BRPT. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham Cuan. Cuan juga turun ya, gagal bertahan di atas 2230. Jadi kemarin Jumat itu ya SG merah karena saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu merah dalam ya. 9% minusnya. Untuk hari kita cari support kuatnya di level berapa, kemarin mentok naik itu di sini ya. Jadi ini buat swing high di 2890. Untuk supportnya kita cari di mana? Waduh, supportnya aja dalam ya. Di sini ya, ini kan naik koreksi, jadi buat rectangle. Untuk harga sekarang itu support terdekat untuk saham Cuan ada di 1960. Jadi misal besok Senin masih lanjut merah, tunggu di sini. Kalau ada yang jaga harga, disclaimer ya, kalau mau buy soalnya ini trennya masih bullish. Tapi kalau jebol ya cut aja, mungkin yang udah kadung entry, kemudian tunggu lagi di 1685. Ini support kuatnya. Kalau lihat history beberapa kali itu kan mantul di area 1670. 1690 1700 ya, itu area support kuat untuk Cuan. Oke, itu untuk saham Cuan secara teknikal resistnya di 2320. Kalau kita lihat transaksinya Cuan hari Jumat kemarin ya hitungannya sih nggak ada yang distribusi banyak sih, jadi mudah-mudahan ini turunnya ya koreksi wajar. Hitungannya masih koreksi wajar ya, walaupun udah puluhan persen minusnya. Jadi ya seperti itu saham-saham volatilitas tinggi. Selanjutnya ini yang terakhir ya, kita cek saham CBRE. Untuk saham CBRE kemarin itu naik cukup tinggi ya. Minus ya ternyata. Minus atau naik ya? Minus. Karena ini saham-saham apa ya? Saham-saham yang susah buat cuan, kan susah. Open gap atas, open gap bawah ya. Jadi susah buat masuk di harga yang kita inginkan, maksudnya seperti itu. Karena habis open gap atas, habis itu open gap bawah, gimana ini? Kita lihat ya apakah siapa yang berani masuk di saham seperti ini. Harga sahamnya sih udah di atas, di pucuk, walaupun koreksi belasan persen itu masih di atas ya. Dan MG, XL, XI yang masuk, XL, XI, CCPD retail, yang distribusi MGCP. Dan lihat transaksinya sih nggak mendukung untuk teman-teman kita masuk ya besok Senin. Jadi buat yang belum punya posisi ya udah jangan buru-buru entry di awal market. Tapi kalau di pertengahan jalan selama running trade ada potensi buat terbang sih disclaimer ya kalau mau masuk. Supportnya secara Fibonacci secara teknikal ada di 915 dan harga sekarang di 100.400-an, jadi cukup tinggi ya. Ya saran saya cari saham yang lain aja, tapi disclaimer kalau yang udah cut through malah floating loss,
lihat hari kemarin Jumat di distribusi MG dan retailnya banyak masuk, ya hati-hati kalau merah. Oke, itu untuk saham CBRE. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.